Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Wah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan bagi mereka yang sedang tidak sehat, semoga kita doakan bersama nih supaya kalian cepat pulih. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya beberapa teman Kongko BB69. Yang pertama ada Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik, alhamdulillah. Oke, yang kedua ada Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya semua? Puji Tuhan sehat. Dan yang terakhir ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Baik-baik Mas Tiawan. Terima kasih sudah diundang lagi. Wah, asik nih. Nah, seperti apa bocorannya tuh di belakangnya si Rido tuh ada poster Peacemaker. Tadinya sebenarnya itu Rido itu pengen joget-joget. Nanti kita setelin Do you want the belum best apa, it? belum apa. Mungkin nanti ya. Padahal sih Mas Nanda bilang, kok gue nggak disuruh, padahal gue udah ngafalin nih kata Mas Nanda. Udah nyiapin liriknya dah. Udah nyiapin liriknya, udah ini kok gue nggak disuruh, kok Rido aja yang disuruh nih. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai serial Peacemaker. Tapi sebelum kita masuk ke Peacemaker, nah tadi ini baru aja nih ya, film Indonesia, superhero Indonesia, Satria Dewa, Gatot Kaca memberikan istilahnya teaser poster dan juga teaser dari first look ya, kita ngomong ya, first look daripada filmnya. Nah, ini benar-benar nih dari mungkin udah tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, sebelum pandemi ya, itu kan 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu seingat saya, soalnya itu di salah satu mall itu gede tuh, ada patungnya segala macam, itu keren banget tuh. Itu, betul, saya kesana tuh. Wah, jangan kita ketemu loh, cuman kita belum kenal waktu itu. Beda hari mungkin Mas, kan beda seminggu waktu itu. Kesan loh, bukannya tiap hari ya Mas kesana? Oh, ngapain? Nyata saya ikut jaga stand di sono. Ya lumayan kalau dapat kaosnya kan. Oh iya, benar-benar. Aksesorisnya kemarin kan banyak yang dijual-jual itu. Betul. Nah, dari itu kan kita juga abis itu kan kita, aduh ini kok ternyata ini pandemi saya menyerang, dan akhirnya kan mungkin tertunda dan kita tiba-tiba hari ini nih muncul tuh first look-nya itu, dan cukup kaget kalau saya pribadi. Nah, daripada saya ngomong nih, nah kalau menurut kalian gimana nih? Dari siapa dulu? Mas Rido dulu deh. Waduh. Satria Dewa. Mas Rido? Kak, ini sebenarnya udah pernah ngerilis teaser loh dulu. Dia, tapi kayak cuman, gue inget tuh, ada dia pasang tiba-tiba cuman di atas wajahnya, topeng. Terus ada juga yang dia kelahi di jalanan tuh, ada kelihatan Mas Metino. Kalau itu dulu kita ngeliatnya, gue ngeliatnya kayak dia ini hero street level gitu, nggak ada kekuatan. Ya, Peacemaker nih yang kita mau bahas nih. Terus tiba-tiba kita ngeliat yang first look yang sekarang kayak, beda banget sama yang dulu gitu. Beda jauh banget. Dulu itu kesannya itu membumi ya, dalam arti membumi. Tiba-tiba sekarang. Jadi gara-gara itu gue jadi kepikiran kalau Hanung dulu jadi megang Gundala tuh apa dia pengen bikin kayak gini gitu. Jadi itu dia tuh. Nah kan awalnya itu kan kita kalau gue pribadi sama kayak lu sih, awalnya itu pikir jangan-jangan nanti nih vibe-nya ini kayak Gundala nih, istilahnya seperti itu ya. Dalam arti ya main aman lah, supaya dalam CGI segala macam kan kita takut nih istilahnya. Tapi ngikutin standar yang udah ada gitu. Ternyata berani berbeda ya, dalam arti ya. Ala-ala Dragon Ball atau Superman. Waduh, Dragon Ball. Nah, Mas Dian nih, gimana nih Mas Dian? Tadi kan saya sempat ngomong, wah ini kayak ini ala-ala kayak serial Superman terbaru nih. Gimana? Iya, kalau saya jujur nggak nyangka sebagus itu ya untuk sebuah first look. Karena ini kan project yang bisa dibilang sudah dilupakan gitu oleh orang-orang karena tertundanya tuh terlalu lama. Sampai kemarin itu kan beberapa hari yang lalu kan muncul itu ya postingan. Oh, hari ini apa sih, hari Selasa ya. Akan ada first look dari itu Gatot Kaca. Kayak saya tuh udah apalah bodo amat gitu ibaratnya. Tapi ternyata tadi itu cukup rame juga di sosial media dan wah keren gitu. Saya ngeliatnya sih nggak nyangka sebagus ini hasil pengerjaannya karena kan ini udah ditunda sekian lama. Harusnya bisa lah mereka mendapatkan referensi-referensi yang bagus untuk kita seperti apa sih Gatot Kaca ini salah satu superhero Indonesia yang dimana diambil dari pewayangan gitu. Itu kan
legendaris banget dan dibawa ke ranah modern, dan ternyata saya ngelihatnya sih seperti openingnya tuh tadi saya bilang seperti di Amazing Spider-Man 2 tuh yang terjun dari atas itu, shotnya tuh dari atas tuh wah keren banget. Dari situ saya ngeliat, dan juga kostumnya meskipun masih agak animasi, tapi animasi yang bagus gitu saya ngeliatnya, dan juga cara fightingnya bener banget. Kalau saya ngeliatnya sih cara nge-shotnya sih kayak terinspirasi dari Man of Steel ya Zack Snyder ya. Kalau agak berlebihan dikit, tapi emang cara nge-shotnya dan cara bertarungnya dari sekilas itu saya ngeliat sih seperti itu. Dan ya harapan saya mudah-mudahan first look-nya bagus, keseluruhan filmnya bagus, dan juga yang terpenting adalah storyline-nya bagus. Itu yang saya harapin sih, nanti mudah-mudahan ada update-update tertentu ya, terutama dari trailer dan sebagainya. Dan juga jangan lupa tadi sekalian teaser itu ada juga kan project selanjutnya yang diumumkan kan, habis itu Arjuna mencari cinta. Lagunya Ahmad Dhani. Iya betul. Kalau misalkan saya bilang mirip-mirip vibe-nya kayak Superman and Lois gimana, Mas Dian? Kan kebetulan Mas Dian kan nonton juga ya. Oh iya. Nah, tapi Superman and Lois sendiri kan juga terinspirasi dari Zack Snyder-nya Man of Steel ya. Jadi kurang lebih hampir sama intisarinya dari sana. Jadi kalau saya karena yang lebih melekat ya Man of Steel ya, mungkin saya lebih kepikiran sana di awal. Jadi kurang lebih bersama lah, inspirasinya masih dari sana. Oke, jadi bukan Dragon Ball ya, Goku versus Vegeta ya. Bisa jadi juga sih yang ada pukulan begini tuh Dragon Ball banget itu saya. Itu ketahuan angkatannya. Kalau angkatan Dragon Ball yang udah tua-tua kayak gini, yang Man of Steel yang sebelah sana. Nanti kalau misalkan Mas Nanda mungkin yang lebih mudanya lagi, siapalah Naruto. Kok Naruto mah nggak terbang. Udah lama. Oke. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Tiba-tiba superhero Indonesia nih yang udah 2 tahun tanda kutip terkubur nih, tiba-tiba nih keluarin first look-nya seperti ini. Mungkin sama kayak yang dikasih tahu Mas Dian tadi sih, emang lebih ke lupa dan mungkin nggak peduli kalau misalnya film ini itu ada gitu project ending gitu loh. Mungkin karena terkendala karena pandemi kan ya. Nah, tapi waktu lihat first look-nya tadi, emang bener kata Mas Dian tuh yang pertama kayak nangkep waktu fight sequence-nya tuh keinget waktu Man of Steel Superman lawan Zod ya, memang tuh mirip banget CGI-nya sih. Koreografi CGI fighting-nya mirip banget sih emang. Dan menurut saya pribadi improve-nya cukup signifikan ya kalau dibanding film superhero yang pernah rilis di Indonesia seperti Gundala gitu. Ini improve peningkatannya beda, kelihatan banget sih, dan keren untuk CGI-nya. Untuk sebuah first look ini marketingnya bagus banget sih. Dan cukup berani sih, dalam arti yang tadi si Rido bilang itu ya, dipikirnya itu saya pribadi pun berpikir wah ini istilahnya Gatot-Kaca nih bakalan mirip-mirip kayak istilahnya ya tadi itu agak-agak membumi lah, nggak usah yang terbang sana terbang sini istilahnya setidaknya itu. Tapi ternyata ini first look-nya seperti ini nih ya. Tapi saya sempat ngomong ke Mas Dian nih, asal yang itu cuma satu-satunya adegan terbang dan itu yang dimunculin, dan habis itu ya nggak ada lagi ya. Nah, itu juga di final fight scene-nya doang ternyata. Katanya itu final fight scene-nya dalam arti puncaknya. Nah itu gimana Mas Rido bisa kayak gitu? Aduh, iya, soalnya gara-gara skeptis juga karena megangnya Hanung gitu. Hanung ini kita ngeliat belakangan apa sih film dia yang bagus, nggak ada gitu. Jadi kayak aduh, rada skeptis juga karena Hanung juga PHP banget belakangan ini. Kalau dibikin film kayak Bumi Manusia, kita diliatin trailernya yang keren-keren ya. Pas kita lihat nontonnya, lah kerennya cuma segitu doang gitu. Lalu kayak gitu dari kemarin, jadi kayak tidak mau berekspektasi, mesti kita ngeliatnya terbang-terbang. Ya dengan teasernya dulu kayak gitu lebih membumi, terus kita ngeliat behind the scene-nya juga banyakan di jalan, jadi kayak tidak mau berharap terlalu banyak. Oh iya gitu. Betul, banyakan di jalan. Kalau semuanya pada merhatiin behind the scene-nya, kita juga banyak banget ngeliat mereka tuh banyak di jalan gitu. Di studio ada tapi nggak banyak gitu, nggak banyak. Apakah mungkin faktor nggak pengen diliatin semua studionya atau emang cuma segitu doang, kita nggak tahu. Atau mungkin ada lagi cuma terakhirnya aja. Nah itu. Dan saya tidak mau terlalu banyak berbicara karena kebetulan lagi kerja sama EP Executive Producer, Pak. Pak kalau nonton jangan diapa-apain saya, Pak. Enggak, itu kita bukannya kenapa-napa, tapi kan dalam arti kita kan benar-benar berharap juga sih. Saya pribadi juga berharap, dalam arti walaupun ada teman saya bilang tadi gue kirim first look-nya ke teman-teman gue, ada teman gue ngomong
sorry nih gue sih nggak kalau nonton film Indonesia udah agak trauma dalam arti seperti itu ya. Ya tapi ya udah dalam arti tapi dengan hal itu kita tetap bilang tetap aja sih masih punya harapan kali ya mungkin ya kita bilang ya. Soalnya kan kalau kita lihat ini juga film manapun lah, saya mau kita bilang film India pun belajar film membuat film superhero pun lama-lama juga ternyata itu makin berkembang karena mereka makin berani kan. Atau kita bilang film Tiongkok yang waktu awal-awal CGI, saya animasinya baru keluar menggabungkan antara manusia dengan animasi, itu kita lihat tuh, aduh, yang awal-awal mata kita perih, tapi sekarang ternyata itu jadi halus karena mereka itu yang belajar dari pengalaman yang mana nggak mungkin langsung jadi bagus seperti itu. Oke nih, tapi semoga nih kita berharap nih yang tadi kan juga dibilang nih bakalan udah ditis dengan adanya Arjuna ya. Nah, jadi ya kita berharap nih ya tetap akan dibuat dan mungkin nanti suatu saat akan crossover dengan Bumi Langit. Semoga, walaupun masih jauh sekali. Masih jauh sih ya. Masih jauh. Karena masing-masing kan masih menancapkan taringnya dulu, masih buat fondasi mereka masing-masing. Jatuhnya masih kompetitor mereka. Iya, betul, masih kompetitor sih. Nggak mungkin. Iya, betul. Karena masih tetap harus tadi itu membuat IP masing-masing sih. Oke. Kaca kan belum dapat juta. belum dapat kan. Nah, baru justru itu. Nah, ini yang berani sih dalam arti termasuk yang berani kali dalam arti kita bilang ya, kan dianggap baru ya. Beda dengan Gundala segala macam kan, Godam segala macam, Tira segala macam itu kan udah tahu lah. Aquanus kan pasti kan ya angkatan tua juga pasti akan mencari. Saya setidaknya itu akan mencari. Kalau angkatan kita muda pun kita akan mencari komik-komik lamanya atau ada komik-komik yang baru nih yang baru dibuat oleh generasi baru nih. Jadi kita bisa baca-baca nih seperti itu. Oke, kita kembali nih ke pembahasan utama kita, Peacemaker. That guy's a clown. But there's something about him that's sad. Is he a target in sight? Peacemaker, take him out. Even the kids? Yes, terminate him. Nah, ini kan sebuah serial yang cukup mengagetkan sih dalam arti ya, tidak disangka-sangka walaupun disangka-sangka. Nah, bingung kan? Nah, dalam arti gini, di balik orang-orang di balik Peacemaker itu memang tanda kutip itu cukup oke, apalagi HBO Max cukup oke, pemainnya juga cukup oke, tapi tidak disangka-sangka bahwa ternyata itu akan sebegini menarik. Kesannya kan ini kan termasuk underdog ya, bisa dibilang underdog juga ya. Betul ya. Nah, kita langsung ke Mas Nanda nih. Mas Nanda, waktu pertama kali dibilang Peacemaker akan dibuat serialnya, gimana nih? Apakah excited? Apa sih ini? Sapi perahan lagi? Kayaknya benar-benar nggak expect deh kalau series ini bakal sukses ya, Bang. Karena memang kan awalnya kan kita tahu karakter dari Peacemaker. Jadi dari Suicide Squad yang kedua kan memang kan. Dan waktu series ini keluar, ya seperti mungkin penonton lain kira ya kayaknya bakal biasa aja di series. Cuma mengingat kalau setelah saya baca-baca ternyata 5 series awal yang dibikin oleh James Gunn, cukup penasaran jadinya karena memang Suicide Squad kedua memang sudah mengenai sukses untuk James Gunn, ditambah dia dengan pengalamannya di Guardians of the Galaxy yang emang James Gunn spesial buat ngangkat karakter underrated gitu ya, jadi dikenal gitu. Nah, jadi saya akhirnya coba nonton yang memang sih benar sih dari intro pun saya sejauh ini belum pernah ngikutin itu intro sih. kecuali waktu saya sempat berhenti nonton di episode 5 terus sampai akhirnya episode terakhir keluar, akhirnya saya maraton di dalam satu hari, akhirnya saya skip walaupun memang lagunya tuh catchy banget sih memang dan tadiannya itu memang catchy banget sih. Memang secara overall ceritanya memang ini sih untuk series yang katanya dibikin oleh James Gunn saat pandemi yang cuma dibikin dalam 4 bulan skripnya, ini benar-benar rapi sih dan well execution sih memang cerita ini. Maksudnya simple, padat, villain-nya juga villain-nya nggak sepenuhnya villain, jadi secara overall kualitas dari DC ini sih bagus untuk seriesnya sih. Di tengah-tengah film-film Marvel yang akan rilis bisa ditambah oleh film Batman yang mau keluar, jadinya series Peacemaker ini nggak ketutupan gitu loh, karena mungkin dibuat penonton tuh sukses di film. Cukup bersinar ya. Ya. Yeah. Nah, Mas Dian, ini di IMDb 8.5
4/10 di RT itu 95% nih. Nyangka gak bakalan pas awal mau keluar itu nyangka gak bakalan akan segitu nilainya? Nggak nyangka. Karena bahkan kalau kita flashback ya di acara DC Fandom 2021 kemarin, Peacemaker ini adalah salah satu hal yang tidak terlalu banyak dapat spotlight gitu. Bahkan oleh fansnya sendiri nggak terlalu banyak reacted terkait trailernya itu sendiri gitu. Jadi bahkan saya sendiri juga merasa kenapa sih mesti Peacemaker duluan gitu. Saya nggak nyangka aja gitu. Secepat itu ya dari The Suicide Squad ke Peacemaker ini kan jaraknya cuma ke Peacemaker ini cuma sekitar 4 bulan gitu. Cepet banget dan bahkan tadinya saya berpikir kalau di DC Fandom 2020 kan kayak di tease gitu nanti bakal ada seri-series DC yang tayang di HBO Max itu kayak ada Green Lantern Corps, terus juga ada Amazonnya Wonder Woman, terus juga ada Gotham City Police Department. Saya pikir itu dulu gitu yang duluan ada nanti seri-series DC format baru yang hadir di HBO Max itu mereka duluan. Tapi ternyata saya nggak nyangka kenapa Peacemaker duluan gitu. Bahkan ketika hanya beberapa hari jelang tayang tuh saya baru nggak, wah udah mau tayang nih Peacemaker. Saya bahkan masih tidak antusias di situ. Sampai akhirnya di hari H 3 episode langsung tayang, sosial media rame bilang ini series bagus. Dan begitu saya tonton ternyata benar-benar sesuatu hal yang gila, beda. Dan sini kelihatan banget sentuhan James Gunn yang benar-benar bermanuver dengan segala kreativitasnya dituangin di situ. Dan keren sih. Saya salut, takjub, dan cocok untuk dapat rating segitu. Oke. Nah, Mas Dian nih, ini kan Peacemaker kan salah satu punya DC sama kayak Titans ya. Ya, betul. Apakah DC ini bakalan keluar dari jalur CW gak ya? Benar-benar meninggalkan total apa masih tetap akan dibagi dua segmen, dalam arti yang tadi kan Superman Lois kan tetap CW ya. Oh ya. Kalau saya lihatnya sih kayaknya tetap bakal jalan dua ya, karena CW ini kan salah satu hal yang meskipun kayak begitu ya, kita ibaratnya kayak sinetron lokal gitu. Kalau dicapnya di sono kan yang sering dicengin, tapi ditonton aja ratingnya tetap tinggi karena emang akses CW itu gratis gitu, free streaming kan, makanya yang bikin itu tetap laku tuh saatnya itu. Bahkan The Flash sampai 8 season, terus Green Arrow juga dengan jumlah season yang hampir sama, Legends of Tomorrow udah berapa banyak tuh berseason-season, satu seasonnya aja 23 episode kan, gila juga gitu. Maksudnya ini tetap akan jalan gitu. Bahkan kan ada yang baru lagi tuh, Naomi tuh di CW. Jadi saya rasa sih tetap akan dua. Untuk yang budgetnya gede bakal di HBO Max, terus untuk yang budgetnya lebih ringan dan juga untuk banyak inilah kayak drama-dramanya di CW. Drama-dramanya. Kayak telenovela lah ya, opera sabun ya, pokoknya drama-drama kayak gitu ya. Ya, begitulah. Bisa crossover gak tuh? Bisa. Karena kalau kita ingat, ingat di Crisis on Infinite Earth itu aja yang tahun 2019, The Flash-nya Ezra Miller loh ke CW. Nah, oke. Kalau mereka ada Doctor Strange di Marvel, di sini kita ada Flash, jadi tenang aja lah. Oh ya. Bisa multiverse juga. Terserah deh siapa aja. Betul. Mas Rido gimana Mas Rido? Pas waktu awal-awal kan poster awalnya kan cuman plat nomor segala macam ya. Terus habis itu nih orang pakai helm, terus habis itu apalagi di Suicide 2 atau karakternya juga kayak gini istilahnya, antara bego-bego tapi nyebelin tapi menarik juga gitu istilahnya. Ya Allah, gue pertama kali tahu tuh Peacemaker bakalan dijadikan serius itu pas udah deket-deket rilis di Suicide Squad. Gue mikir kayak, apaan filmnya belum rilis tiba-tiba udah mau dibikin terus, pede banget gitu. Pede banget ini DC. Terus dibilang lagi Januari, cepet banget. Terus dibilang ternyata setelah Suicide Squad itu kita langsung syuting Peacemaker. Anjir, buru-buru banget. Jadi nggak mikir apa ya, waktu mikir James Gunn juga ya. James Gunn mungkin ada waktu dia bakal jelek-jeleknya gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Karena kan nih, anjir buru-buru banget dari Suicide Squad ke Peacemaker. Urgensinya apa nih? Gitu. Jadi dalam pikiran gue tuh selama itu kan kayak, urgensinya Peacemaker ini dibuat nih apa gitu. Mungkin buat biaya kawin kali. Oh iya bener, makanya Peacemaker laku ya langsung kawin dia iya bener. Nah, pas kita nonton di Suicide Squad akhirnya gue nyadar, urgensinya adalah karakter dia ini masih misterius gitu. Meski dia udah muncul, screen time-nya juga udah banyak dibandingkan yang lain. Kayak Bloodsport kita tahu dia takut tikus, yang ini dia udah tahu Ratcatcher punya ayahnya yang udah meninggal. Tapi yang masih misterius, yang masih belum benar-benar kebuka itu baru Peacemaker.
Yang lain-lain kayak kita udah ngeliat kayak kita udah tahu setidaknya si ini nih ya Peacemaker, kita taunya ya udah keahlian dia sama kayak Bloodsport tapi lebih menyebalkan gitu. Terus akhirnya nungguin posternya rilis, posternya karena gue kan udah berekspektasi karena ini DC ya, gue mikirnya tuh bakalan kayak poster-poster film Marvel, kayak trailer Marvel kan kita ngeliat kayak poster aja kayak udah keren banget, ini kayak apaan cuma orang duduk di mobil doang, apaan dah. Dan akhirnya trailernya rilis, gue makin skeptis aja gitu kayak kok dari tadi ngelawak mulu sih. gue sepanjang trailer nggak ada actionnya, nggak ada tembak-tembakan, ini beneran superhero atau isinya John Cena ngebacot doang gitu, ngebacotin jok-joknya James Gunn atau gimana. Dan gambarnya itu aja bukan kayak gambar kalau kita nonton serialnya Marvel, kita ngeliat kayak gambar itu ya udah gambar film banget gitu. Nah ini kayak gue ngeliatnya itu kayak gambar sitcom banget gitu. Jadi keunikannya itu ya James Gunn ini bisa ngebikin gambarnya yang sitcom banget itu tuh jadi sesuatu yang menarik gitu. Pas gue nonton akhirnya pertama dengan intronya serba nyeleneh itu gue langsung kayak oh iya sih ini Peacemaker ini pengen dibuat nyeleneh banget gitu karakternya, karena emang James Gunn kan khas utamanya dia selalu bikin sesuatu yang nyeleneh jadi makin nyeleneh gitu. Dan Peacemaker ya emang James Gunn banget gitu. Jadi kayak apa yang udah gue skeptisin salah, ngapain gue skeptis gitu, gue tahu kalau dia emang senangnya nyeleneh, makanya dia pilih Peacemaker ya karena nyeleneh karakternya. Gitu sih. Tadi sempat ngomong, gue pikir nih ini bakalan istilahnya salah satu menjadi yang tanda kutip yang terjelek dari James Gunn lah, karena setiap orang kan roda berputar di dalam kehidupan sih. Yang diperkiraan lo Mas Lido nih sejelek apa sih? Nggak maksudnya kita seperti apa sih yang lo pikir? Kalau gue sih mikirnya ini tuh lebih banyak bukan jelek sih bukan arti yang jelek ya, tapi gue mikirnya tuh kayak lebih banyak ke dramanya gitu. Maksudnya kayak mengenal, soalnya kan James Gunn dalam statementnya sebelum serialnya rilis tuh dia bilang dia itu pengen membuka lagi apa sih yang what on Peacemaker mind gitu. Jadi kayak dia pengen membuka gerbang pikiran dia ini isinya apa sih sebenarnya. Jadi dalam pikiran gue tuh dia karena ngeliat di trailernya itu dia ada hubungan sama bapaknya, jadi mungkin dalam pikiran gue ini mungkin bakalan lebih ke dramanya, mungkin lebih ke kedekatannya sama keluarga apa segala. Jadi gue mikirnya kayak nggak terlalu banyak actionnya, nggak terlalu banyak apa ya hal-hal duar-duar kayak The Suicide Squad kayak gitu sih. Jadi mikirnya kayak ya udah ini tuh pure komedi drama dengan sisipan action yang ada di Suicide Squad. Dalam pikiran gue tuh gitu. Oke, menarik. Mungkin istilahnya berpikir bahwa nampak ini bakalan lebih berat ke dramanya kali Mas ya. Iya betul. Seperti itu ya. Kalau dibilang jelek ntar gue diserang sama pencipta, jangan. Bahaya. Oke, Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Setelah menonton ini gimana? Setelah nonton ini mungkin semakin percaya sih kayaknya apapun yang dibikin oleh James Gunn itu bakalan oke sih memang sih. Karena yang pertama mungkin sama dengan semuanya nganggap kalau film ini series ini akan jadi film apa ibaratnya series pertama yang dibikin James Gunn jadi jelek atau apa gitu. Ternyata setelah nonton 3 episode pertama yang keluar yang dimana awalnya saya nonton tuh skeptis, jadi per hari saya nontonnya baru episode satu tuh ternyata sangat terhibur sih ceritanya memang solid gitu loh. Dan mungkin terkait Mas Rido bilang tadi ada drama keluarga, kayaknya memang ada drama keluarga dengan bapaknya itu sih. Betul. Tapi memang dengan ala James Gunn gitu loh, dimana kelihatan banget kalau James Gunn tuh bikinnya seperti nggak ada remnya, dia bebas dikasih kesempatan buat bikin semau aja kayak gimana. Pokoknya series ini harus bagus dan emang kelihatan sih. Tapi memang benar sih James Gunn itu entah kenapa itu bisa ya, arti mengambil dari tanda kutip superhero yang mungkin tidak dikenal tanda kutip ya, atau istilahnya ya terlupakan kayak Guardian of the Galaxy kan diangkat tuh, ataupun yang di Suicide Squad tuh yang teman-temannya kan itu siapa sih yang kenal tuh istilahnya. Emang benar. Ya benar kan, dalam arti karakternya itu diambil itu yang aneh-aneh, Polkadot. Ya ampun, kalau lu lihat Polkadot Man kan orang masih misalnya lu jadi dari produser, terus habis itu ada saudara, gue mau ngangkat ini orang pakai baju Polkadot ya. Itu kan ada superhero lain, maksudnya kan kayak gitu, atau itu kan ada orang lain, kenapa lu ngambil itu? Nah seperti itu sih, dan dia emang bisa
nggak tahu ya, entah kenapa itu dia pemikirannya dan misalnya kreativitasnya keren sih ya, menurut gue. Gimana Mas Andra, bener ya? Benar. Dan emang cocok sih dikombinasi sama Arif ini sih emang. Mas Dian, perlu nggak James Gunn itu mengepalai film-film DC lainnya? Karena 2 project yang dia pegang sukses ya why not gitu. Karena kan dia udah bilang di Marvel kan MCU ya. Terakhir itu Guardians of Galaxy Volume 3. Itu benar-benar jadi penutup dari saga Guardians of the Galaxy. Ya mungkin setelah itu dia mungkin bisa lebih lepas kontrak atau bebas waktunya lah. Nggak tahu ya soal kontraknya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dilihat dari 2 project yang dia pegang sukses, dan juga mendapat antusiasme yang bagus banget gitu dari penonton karena kan ternyata formula dia berhasil banget nih dengan kegilaan yang dia tuangkan di cerita Suicide Squad dan juga Peacemaker ini. Ya, why not gitu mengangkat mungkin tapi lebih ke spesifiknya ke universe-nya anti-hero ini aja gitu dipegang sama James Gunn gitu karena kita ngelihat kan masih banyak yang bisa dieksplor gitu dari karakter-karakter lain. Toh juga setelah ini kan Peacemaker berlanjut ke season 2 dan dia resmi tetap dipercaya sebagai sutradara sekaligus penulis dan juga ada satu project spin-off lagi yang kita nggak tahu itu apa. Jadi mungkin kita lihat 2 ini dulu. Kalau spin-off dari karakternya Suicide Squad katanya. Spin-off dari karakternya Suicide Squad juga sama. Tapi ya. Nah, sama. Tapi nggak tahu siapa. Nah itu kita belum tahu tuh, tapi bukan spin-off-nya si Judo Man itu, Judo siapa? Judo Master. Nggak mati-mati. Itu menjengkelkan sih Mas. Ini gue pakai baju hijau nih, pakai baju hijau. Oh iya, Judo Master. Itu nggak mati-mati tuh, makannya juga makan Cheetos lagi apa? Iya. Santai juga. Aduh kocak banget. Tapi ya kalau saya mempercayai kayaknya sih ada hubungan kerjasama yang cocok antara Warner Bros dengan James Gunn gitu karena kan setelah sukses The Suicide Squad dia langsung megang 2 project gitu. Peacemaker bahkan berjalan 2 season ya mungkin kedepannya bakal bisa lebih dieksplor lagi nih universe para anti-hero ini. Oke, misalkan kalau para fans minta James Gunn tolong dong benerin Trinity yang Superman, Batman dan Wonder Woman, perlu nggak James Gunn? Kalau kata saya dia yang lain. Ya, kalau kata saya dia bakal menolak gitu. Karena saya pernah melihat gitu, membaca berita atau soal statement dia dulu. Gue kira lu pernah ngomong sama dia. dia pernah itu, maksudnya memberikan statement yang waktu itu cukup viral juga gitu. Kalau dia nggak mau megang karakter populer, salah satunya adalah Superman. Dia kan masuk Warner Bros waktu itu salah satu opsi yang ditawarkan oleh Warner Bros adalah melanjutkan sequel dari Man of Steel dan dia langsung menolak itu gitu. Jadi saya rasa sih meskipun pingin kita ngelihat Trinity ini dilanjutin, tapi selain James Gunn yang nggak mau, saya rasa style James Gunn bukan di sana. Oke, mendingan dia ngurusin ini Brightburn 2 gitu ya. Oh iya, Brightburn. Ngapain Man of Steel? Mendingan Brightburn. Dia bisa membuat daripada Superman jahat, Superman batu merah, mendingan udah Brightburn aja udah kelar. Iya. Nggak usah capek-capek, nggak usah dihujat. Ini. Oke. Kalau saya pribadi juga merasa sebaiknya itu James Gunn itu ya, dan untungnya kita melihat itu James Gunn itu berani istilahnya mengambil karakter-karakter baik anti-hero atau superhero yang nggak dikenal nih, dan itu mungkin memberikan dia itu leluasa untuk bisa bereksperimen atau istilahnya bisa mengembangkan sesuai dengan imajinasi dia nih. Karena kalau misalkan karakter besar, misalnya for example Batman, Superman, ataupun nanti misalkan Spider-Man nih misalkan tiba-tiba dia disuruh, itu kan pasti kan ada satu nilai-nilai atau kungkungan yang kreativitas itu agak terkurung kali mungkin ya. Betul. Seperti itu sih kalau itu menurut gue. Nah, Mas Rido, gimana nih Mas Rido nih? Dalam arti misalkan kalau si James Gunn ini membuat apa lagi ya, serial tadi kan bakalan buat lagi ya. Misalkan kalau film menurut Mas Rido ini ada karakter ya, dari Suicide Squad 2 yang perlu diangkat kan nih oleh James Gunn? Sebenarnya kalau gue sih pengennya King Shark sih. King Shark. Oh, kenapa? Oke. Polka Dua ini, karena kan kalau kita ngeliat tahunnya si James Gunn, dia ini nggak cocok untuk film serius gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi bilangnya apakah dia cocok lanjut Trinity, gue juga kayak nggak kebayang gitu. Itu bakalan kayak Thor. Kalau kita lihat kan Thor 1, 2 itu kan serius banget. Saking seriusnya itu kita sampai lupa gitu
dua film ini isinya apa, terus tiba-tiba Taika Waititi masuk yang stylenya juga hampir-hampir kayak James Gunn, tiba-tiba semua berubah total. Nah, kalau Thor mungkin oke, kita masih bisa kebayang gitu. Nah, kalau The Batman, bayangin aja The Batman yang sekarang mau rilis tuh, kita udah ngeliat kolam tuh tiba-tiba jangan bercanda kayak gitu, tuh tiba-tiba The Batman-nya joget-joget pakai lagu jadul gitu ya. Bosnya nggak akan kebayang. Batman-nya dibalikin ke itu, ke Adam West yang gini-gini. Iya, ke Adam West lagi gitu kan, kayak aduh, nggak kebayang aja gitu kayak apa? Ini kayak menurut gue sih yang paling memungkinkan ya, karena kan katanya mau dibikin serius. Kata gue sih Polka Dot Man itu bakalan dibikin sih kayak mungkin cerita dia sama ibunya, karena kan dia bilang dia takut sama ibunya. Betul. Mungkin itu bakalan apa ya? Kocak banget sih. Gue kalau ngeliat James Gunn sekarang nggak mau ngeliat kayak wah bakal keren, tapi wah bakal kocak nih. Nah, siapa tahu akhirnya itu James Gunn itu bosen nih gue pengen pelintir ke serius lagi Waduh, serius apaan ntar tiba-tiba bercanda melulu. Seriusnya itu kayak Brightburn yang tadi gue bilang tuh, itu kan dia kan produsernya kan, tiba-tiba itu bener-bener sangat bener-bener horor. Wah, itu kayak keren juga tuh. Keren juga, tapi tidak mungkin kayaknya. Orang pasti udah mengharapkan setiap kali ngeliat James Gunn sekarang pasti ngeliat wah ini bakal lucu nih. Kalau dibuat serius, ntar kayak Ernest kan kita ngeliatnya dia kan komedi tuh tiba-tiba bikin teka-teki yang serius-serius kenapa komedi gitu. Hati-hati nanti kamu langsung dicekal loh. Hati-hati. Udah pernah. Hati-hati. Udah biasa. Tiba-tiba GDM loh. Aduh. Oke. Nah, Mas Nanda, ada scene atau karakter yang berkesan nggak di serial ini? Kok Mas Rido yang ketawa? Berkesan mungkin kocak dan mencengkelkan sih, itu ada sih udah berkesan. Gimana? Kalau mungkin mencengkelkan saya lebih ke Judo Master sih, memang saya dari awal favorit nih. Kayak di saat yang scene-nya bener-bener intens atau penting, tiba-tiba dia nongol, kita expert dia nongol ngeganggu banget gitu loh karakternya. Apalagi sambil makan cipel, jujur gak suka banget sih. Tapi memang kalau yang keren yang kenapa sama persis dari komik tuh White Dragon sih, memang sih secara outfitnya tuh emang cocok banget sih, dan meskipun dalam versi komiknya itu bukan ayah dari Peacemaker, tapi memang James Gunn ini keren sih dia ngaitin karena memang karakter ayahnya juga rasis gitu, dimana White Dragon juga dalam komik ceritanya memang seperti itu kan, jadi perubahan ceritanya tuh keren lah gitu lah. Jadi nggak mungkin buat fans komik mungkin lihatnya juga masa ya oke lah gitu perubahannya, karena nggak merubah karakter gitu, aja merubah orangnya gitu loh, yang menjadi White Dragon tuh. Si Terminator. Terminator T-1000 aktornya. Gila, itu emang cocok sih itu ya, dalam arti kita ngelihat orangnya juga udah gemeter dulu. Wajah villain. Tapi benar sih, dalam arti saya pribadi juga sempat pikir, aduh ini White Dragon kira-kira bakalan dimunculin lagi gak ya, dalam arti masa lalunya di mana dia tanda kutip berjaya istilahnya ya, berjaya masih jadi White Dragon dengan konco-konconya istilahnya ya. Nah mungkin di season 2 kemungkinan besar sih pasti tetap ada, karena dia kan hidup di dalam pikirannya si Peacemaker ya. Iya, menghantui. Jadi istilahnya asal yang kayak itu siapa tuh yang di DC yang 2 orang itu tuh Mas, yang satu profesor, yang profesornya di angan-angan itu yang jadi satu. Apa itu? Yang di DC yang jadi superhero tuh, yang jadi rambutnya api. Aduh, lupa saya. Aduh, kok saya nggak kebayang. Di CW, di Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow, nggak apa-apa. Nah, kita lewatin aja. Yang satu kan profesor. Tahu kayaknya. Yang bisa jadi 2 itu. Betul. Yang satu profesor itu. yang kena yang masih muda radiasi. Itu. Betul, yang generasi itu. Aduh, kok lupa namanya saya. Pasti pada nonton ya CW. Gue udah nggak lagi. Terakhir 3 tahun. Gue udah ninggalin itu sejak lama.
Wah, ini dia nih pengkhianat nih. Habis manis spa dibuang nih. Si W kan waktu itu bukannya Mas Rido nih kalau kita lihat sejarah Twitternya, The Flash keren. The Flash keren. Green tapi Arrow. sampai hanya The Flash keren tapi hanya sampai season 3. Season 3. Green Arrow forever. Kan gitu kan. Udah ditinggalkan ya. Udah ditinggalkan. Tapi Superman and Lois itu tetap harus ditonton tuh Mas. Tetap dicoba itu bagus tuh, bagus. Keren itu. Nah itu sih tadi yang oke, tadi itu White Dragon itu saya juga penasaran tuh. Istilahnya ini cerita sebelum dia tanda kutip pensiun itu dia itu seperti apa dan istilahnya kenapa nih kok dia bisa membuat senjatanya buat si Peacemaker. Terus habis itu ada portalnya itu tuh gimana. Nanti semoga sih di season 2 sih semoga dijelaskan karena kita kan juga bingung juga. Terus di The Master ya itu emang ya siapa namanya Unhotly ya. Nah itu sorry kalau misalnya kalau nggak bisa bacanya tapi ya bener sih itu keren sih itu. Cheetos bener Cheetos ya. Ya baikkan itu karakter goblok. itu promonya itu endorse-nya gede banget kali itu ya Cheetos ya. Bisa masuk. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Ya, tadi pertanyaannya antara karakter atau scene ya. Karena karakter udah disebut tadi Judo Master sama White Dragon. Tadi saya lebih ke White Dragon sih, tapi mungkin saya lebih ke scene ya. Karena tadi udah bahas banyak lucu-lucuan terus, tapi saya melihat ada satu scene yang layak untuk dikatakan memorable gitu. Salah satu scene terbaik mungkin dari series ini, itu di episode 6 di endingnya itu yang ketika Butterfly itu pemimpinnya udah masuk ke badan si detektif itu yang Asia, saya lupa siapa namanya. Dia ngumpulin pasukannya untuk dibawa ke kantor polisi untuk ngumpulin pasukannya untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Sementara di sisi lain White Dragon itu juga dia pakai kostumnya, ngumpulin ininya lagi pengikut-pengikutnya dan juga itu scene itu bergantian dan juga diiringi dengan lagu rock klasik itu judulnya Monster. Itu keren banget scene itu, asli beneran tuh waktu itu saya takjub banget dengan scene itu yang sampai saya beberapa kali ngeliat di YouTube untuk ngeliat scene itu lagi karena itu keren banget sih. Editingnya bagus ya, cut off-nya bagus ya. Ya betul cut off-nya bagus banget. Si Sophie kalau nggak salah detektif Sophie itu ya. Dan itu benar-benar emang ini sih dalam arti sebenarnya itu kan cukup gore ya. Tapi untung dibuatnya itu kalau dibuatnya berdarah-darah tuh wah itu ibaratnya benar-benar kayak Terminator tuh yang pas Terminator nyerbu kantor polisi tuh habis itu semua. Dan itu benar-benar main darahnya ya main benar-benar dikasih tuh masuk terus curut gitu ya kalau itu sih. Keren benar sih itu. Benar. Nah, Mas Rido gimana Mas Rido? Masa sih nggak ada selain ini dua ini nggak ada favorit nih? Ada dong, ada. Aduh, apa si Igli yang bisa meluk keajaiban. Enggak. Kalau gue sebenarnya ada karakter favorit sama scene favorit sih. Kalau karakter favorit gue seneng Vigilante sih. Bacot banget. Bacot banget. Ternyata ya Allah, nih orang bacot banget dan dia komik accurate banget. Bajunya itu ya sesuai dengan komiknya kayak gitu. Kayak norak aja udah gitu. Dan dia orangnya bacot banget tapi berguna gitu loh. Bacot banget tapi berguna. Jadi nggak sekedar kontribusinya ngebacot-bacot itu enggak gitu. Jadi kayak berguna aja gitu. Dan kalau untuk scene yang gue suka tuh adalah ketika si Peacemaker itu akhirnya nembak bapaknya gitu. Terus abis itu kan kita ngeliatin ekspresi muka si John Cena tuh diliatin. Itu untuk pertama kali gue kira nggak ngeremehin John Cena karena John Cena kan gue tahu kayak dia itu pegulat dari aktornya juga bukan aktor yang serius yang kayak gitu loh di film-film yang bukan yang bagus-bagus banget gitu. Terus pas gue ngeliat di situ gue langsung kayak ini orang berarti udah beneran aktor nih, dia ekspresinya bagus, feel-nya itu berasa. Gue kayak udah nggak bisa underestimate lagi nih ke John Cena setelah ngelihat ini gitu. Karena kalau di Peacemaker gue masih ngeliatnya ya udah John Cena yang kita lihat. Soalnya selama ini kalau gue ngeliat John Cena itu kayak stand up comedian itu jadi aktor kan kalau dia tiba-tiba ngelintas gitu kan. Jadi gue dulu masih ngeliatin dan pas ngeliat itu gue langsung kayak gue masang respect nih, bagus banget soalnya. Dan itu emang sampai sekarang masih kebayang aja tuh wajah kalau dia itu kayak feeling guilty-nya dia itu berasa banget. Itu bagus banget sih. Jadi semoga dilirik oleh Martin Scorsese ya. Nah, amin. Untuk Oscar Best Actor.
superhero bukan tanpa bermain. Lihat dong John Cena nih bisa Oh, John acting Cena nih. serius. Bisa serius nih. Bisa gantiin Leonardo DiCaprio nih yang biasa jadi langganan. Ada Robert De Niro. Oh, jangan. Awas Jangan. diserbu lu tuh. Jangan, udah tua itu, kasihan. Ini Rido ya bukan saya. Rido. Jadi kalau mau ngapa-ngapain ke Rido aja nih, bukan ke saya. Iya benar sih, benar. Nah nanti Vigilante itu ngingetin ke Deadpool nggak? Atau si Spider-Man, iya. Amazing Spider-Man, Deadpool. Dan Amazing Spider-Man-nya si Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, gimana? Mirip-mirip kayak bawelnya, celotehannya. Kalau gue lebih ke Deadpool sih karena cara kostum sama bacotannya ya Deadpool banget gitu. Bedanya ini lebih goblok, udah itu aja sih. Apa karena jarinya kepotong jadi istilahnya keseimbangannya berkurang. agak polos-polosan antara polos-polos on juga tuh. Polos on banget. Oke. Nah, kira-kira nih Marvel akan mencoba membuat serial kayak gini gak nih, Mas Nanda? Kayaknya sih enggak sih, mengingat dengan hype-nya Moon Knight yang memang dia kayaknya lebih mengedepankan action sama CGI-nya kan memang kan. Sementara kalau DC di Peacemaker ini kalau menurut saya memang dia balance sih, permainan CGI-nya juga ada dan bagus walaupun memang nggak banyak, tapi diimbangin dengan ceritanya lah yang memang surprisingly bagus banget sih memang ceritanya gitu. Jadi kalau saya melihat dari Marvel sendiri sih mungkin enggak sih ya kalau saya bakal ngikutin kayak Peacemaker yang bukan lebih ke practical effect daripada CGI gitu. Kecuali kalau kita lihat bahas soal CGI dikit, CGI dari si EB-nya bagus sih gitu. Kalau buat diapresiasi film Peacemaker ini. Tapi lebih kalau terkait aku ngikutin mungkin enggak sih Mas gitu. Karena memang yang diunggulkan dari DC selama ini mungkin kalau kita lihat film-filmnya juga kan dia lebih mengutamakan ceritanya sih memang daripada practical effect yang kita lihat di film-filmnya Batman Christopher Nolan dan mungkin Batman dari Robert Pattinson nanti ini mungkin akan lebih mengutamakan cerita sih daripada CGI gitu lah. Jadi ini perbedaan dari Marvel sama DC. Dan yang pasti itu mungkin lebih berani kali ya dalam arti dari segala tadi itu dalam arti banyak hal itu dari omongan kasar atau istilahnya yang agak ekstrim istilahnya atau istilahnya beberapa hal yang tabu itu lebih gila-gilanya lebih berani. Ngingetin saya jadi ingetin ke DC animated yang lebih berani, lebih sadis segala macam itu. Kalau DC animated Justice League segala macam itu kan kalau kita lihat kan berbeda dengan serial ya CW lagi. Saya mau ngomong CW ada ngeliat Mas Rido jadi agak nyangkut di sini nih, takut dikomenin. Bisa lama loh di roastingnya loh. Jadi mau ngomong gitu, baru ingat ada Mas Rido, jangan ngomong CW. Oke. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Kira-kira ini akan menjadi berefek gak terhadap serial Marvel? Karena Marvel itu bukan ngikutin pasar ya, tapi mereka menciptakan pasar gitu. Jadi senang gue nih. Dan Kevin Feige itu kan punya grand plan gitu untuk MCU itu bahkan mungkin 5-10 tahun ke depan gitu, yang dengan project seriesnya juga kan membuat mereka itu punya banyak aset gitu. Jadi saya ngelihat sih tidak ada kecenderungan Marvel Studios itu pengen ke arah ngikutin Peacemaker ini. Saya rasa sih nggak ada kepentingan ke sana gitu. Saya ngeliatnya sih udah punya plan sendiri mereka dan ya udah gitu dengan apa yang dijalanin. Saya rasa nggak ada kepentingan gitu untuk Marvel Studios dan juga terlebih Disney ya. Ini kan kita patut ingat Marvel Studios itu ada di bawah Disney. Jadi saya rasa nggak mungkin untuk membuat series setipikal Peacemaker ini. Oke, jadi bukan berarti wah ini ada ternyata ini hype-nya kayak gini. Oh, kita coba. Enggak ya, kayaknya udah maksudnya mereka udah pikirannya udah ya kalau mau coba udah mungkin buat tahun depan deh. Masih jauh. Nanti yang buat Blade atau apa deh belakangan deh itu masih jauh ngantri. Oke. Nah, kalau menurut Mas Lilo gimana? Setuju juga sama kedua teman kita ini? Setuju banget sih, karena kalau kita ngeliat Marvel pasti kayak ngapain juga kita ngikutin Peacemaker, orang yang lain-lain ngikutin kita gitu. Ini kayak ngapain kita ikutin. Karena kalau yang gue lihat adalah yang
gue setelah nonton Peacemaker itu gue bisa membandingkan dua karya James Gunn dari dua rumah produksi berbeda. Kalau kita lihat Guardian of Galaxy, kita ngeliat James Gunn visinya agak dibatasin banget sama Kevin Feige. Kita ngeliat gimana dia tuh ditekankan sama ratingnya harus PG-13. Sementara kalau kita di Guardian of Galaxy 2 itu bahkan ada adegan kayak habis selesai adegan seks. Karena kan ya kita tahu kalau James Gunn kan paling suka banget yang adegan yang frontal buka-bukaan gitu kalau ngeliat semua filmnya. Jadi kayak kelihatan banget gimana have fun-nya James Gunn di DC gitu. Gimana dia tuh kayak nggak ada batasan, kayak udah bodo amat, terserah aja, semua border udah dibuka. Nah kalau di Marvel kita ngeliat banget dia terbatas banget. Dan itu yang membuat gue jadi kayak nggak yakin kalau Marvel tuh bisa ngebuat kayak Peacemaker karena mereka masih membatasi diri gitu, nggak mau berani sampai sejauh ini gitu. Jadi kayak kalau ngikutin kayak gini sih ya nggak akan mungkin juga sih ya kali Marvel kalau tiba-tiba berani. Bahkan Deadpool aja yang udah dipegang Disney sekarang gue malah ragu gitu kalau bakalan sadis dulu. Karena emang ya Marvel pasti punya batasan-batasan tersendiri yang akan mungkin mereka bisa sampai ke sini gitu loh. Karena ini kita ngeliat seberapa bersenang-senangnya banget James Gunn di DC karena dia nggak ada yang nantang kayak siapa nih gue mau bebas nih gue mau bikin tadi sini ya bodo amat, nggak ada yang ngurusin gitu, semua orang cuma ngikutin manut-manut. Kelihatan banget dari dua ini directing dia tuh lebih solid banget di Peacemaker ini, makanya gue bilang nggak akan mungkin sih. Kecuali dia itu mau megang Superman, Batman sama Wonder Woman, nah itu mungkin. Hati-hati. Ada fanbase-nya nih, jangan dimain-mainin sembarangan. Masa Batman senyum? Batman mukanya harus ditekuk dong, nggak boleh ketawa. Marah. Harus keras. Masa Superman ngebunuhin, Ci? Ini Superman bukan Brightburn, Ci. Oke, sebelum kita tutup nih, Peacemaker akan berpengaruh sebesar apa terhadap DC? Kita bilang DC keseluruhan nih, Mas Nanda? Mungkin nggak signifikan sih. Mungkin enggak, mungkin enggak sih justru mungkin karena mungkin spoiler aja mungkin belum nonton di menjelang akhir episode ending itu kan muncul Justice League sih, itu mungkin cuma sekedar mengingatkan aja sih kalau ke fans DC kalau timeline dari film series Peacemaker ini ada di DC di universe DC gitu loh. Karena memang di film Suicide Squad sendiri kan memang tidak dijelaskan secara spesifik kan kalau misalnya film itu masuk ke timeline mana. Jadi mungkin James Gunn hanya mengingatkan aja buat fans-fansnya kalau film sebelumnya dan di series Peacemaker ini masih berada di timeline tersebut gitu. Nggak tahu lagi kalau setelah film dari Flashpoint itu ntar nasibnya di DCU seperti apa gitu. Makanya saya bilang mungkin nggak berpengaruh apa-apa sih. Oke. Nah, tadi yang terakhir muncul siapa? Oh ya. Justice League. Yang muncul. Bukan Fantastic Four. Fantastic Four. Fantastic Four. Justice League kan 6. Kalau ini kan Fantastic Four dong. Gimana kamu? Oh iya benar. Duanya nggak ada ya. Duanya kemana? Itu kan Fantastic Four. Cuma ada 4. Jadi FC. Fantastic Four-nya yang di blur lagi. Di blur lagi ya. Aduh. Yang 2 di blur sayang banget tuh ya. Oke. Jadi istilahnya ya setidaknya itu ya masih belum tahu nih, mungkin masih belum besar tapi kita nggak tahu, mungkin ya nyambungnya juga kan karena Suicide Squad ada istilahnya kan ya, untungnya sih ada sih. Tapi untungnya si Superman-nya nggak ngomong ya, Bloodsport nih, lu temannya Bloodsport yang kemarin nembak gue nih yang masukin ke ICU ya kan, di Suicide kan disebut kan. Iya. Kayaknya nambah budget lagi deh Mas kalau kayak gitu. Budgetnya itu saya. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Setuju nggak bahwa serial ini mungkin kurang berpengaruh? Antara iya dan tidak gitu. Kalau iyanya, tidaknya dulu deh. Mungkin kalau memberikan pengaruh, saya yakin memberikan pengaruh karena saya melihat kayaknya universe anti-hero ini kayaknya mau dibikin circle-nya sendiri gitu, akan dikembangkan lebih. Karena ngelihat sukses loh formula dari James Gunn di 2 project yang dia pegang gitu, saya rasa sih nggak akan berhenti di sini, tapi bakal lebih dikembangin lagi karena DC, Warner Bros dan DC itu kan melihat mereka mencoba meniru formula Marvel itu bisa dibilang gagal gitu di fase-fase awal karena bahkan mereka nggak cocok dengan
apa yang direncanakan oleh Zack Snyder gitu. Padahal misalnya mereka ngelanjutin Snyderverse itu mereka punya formula sendiri, tapi mereka mencoba keluar itu, mencoba meniru Marvel dan akhirnya gagal total gitu. Sampai akhirnya nanti di The Flash inilah nanti kita lihat nanti mereka akan membangun DCU itu seperti apa. Jadi kalau saya rasa Circle ini udah punya tempat sendiri gitu, bakal punya jalurnya sendiri nanti untuk Circle anti-hero yang udah dibangun James Gunn ini. Dan nanti mungkin saya ngelihat ke depannya para hero itu kayak punya jalurnya masing-masing, kayak nanti Aquaman punya jalan ininya sendiri, kayak stand alone dulu lah, makanya masing-masing satu-satu. Nanti Shazam sendiri dengan Black Adam-nya, terus juga Wonder Woman nanti mungkin akan dilanjutkan ya, film ketiga kan katanya bakal dibuat tapi belum tahu kapan. Jadi saya rasa sih itu formula yang lebih tepat untuk DC untuk saat ini sih, untuk lebih ke stand alone satu-satu. Dan bahkan untuk Batman-nya Robert Pattinson aja kan ada di universe yang terpisah, dan itu udah bakal direncanakan bakal jadi trilogi, dan saya rasa sih itu bakal jadi formula yang lebih tepat untuk DC ke depannya. Oke, jadi seperti biasanya DC mempunyai saya masing-masing universe lah ya, setiap sadar. Kayak gitu aja mendingan. Ya udah, kita udah ini, jadi ya udahlah, nggak usah capek-capek bangun-bangun nanti kayak Justice League, Whedon segala macam bermasalah lagi nanti ya. Iya. Nanti kalau mau dibenerin, kalau enggak ya udah, kita udah puas dalam arti ya misalnya first ini ya udah seperti itu. Nah, Mas Rido gimana Mas Rido? Menurut gue sih bakalan berpengaruh sih, karena kalau kita ngeliat endingnya itu kan kita liatin Flash sama Aquaman kan. Nah berarti ini kan film mereka berdua nih, ada nih tayang nih Flash sama Aquaman, mereka yang ngomong gitu. Kalau menurut gue bakalan berpengaruh bukan sekedar di universe tapi secara style. DC akhirnya udah nemuin jati dirinya, oh yang disukai sama orang sekarang tuh kayak gini. Jadi kemungkinan besar bakal berpengaruh ke film-film DC selanjutnya. Nih, kita udah punya patokan nih, yang bagus tuh kayak gini nih kalau DC, bukan yang kayak Marvel. Jadi kita bisa nih niru minimal tuh kayak gini. Dan kalau untuk Peacemaker sendiri, sebenarnya menurut gue mungkin nggak akan berpengaruh di Peacemaker, tapi di Amanda Waller sih. Kemungkinan besar Amanda Waller itu bakalan banyak bermain di DC sih habis ini. Karena kita ngeliat tiba-tiba, kan kita ingat banget dia tuh tiba-tiba si Adebayo ini suruh hubungin mamanya nih, manggil Justice League, dia aja bisa manggil Justice League dia. Berarti kalau dari situ harusnya kita udah ngeh kalau Amanda Waller ini harusnya abis ini bakalan bermain besar gitu di DC selanjutnya. Dan satu lagi menurut gue yang paling gue notice di sini tuh adalah James Gunn pengen ngeluasin DC. Kayak dia tiba-tiba munculin bilang Green Arrow, nyebut Green Arrow. Berarti artinya Peacemaker ini menurut gue berpengaruh di perluasan universe nih. Dia udah nyebut-nyebut beberapa superhero lain kayak Kite-Man yang kayak manusia layangan apa pikirannya gitu. Apakah bisa jatuh? Waktu disebut ada Kite-Man, emang bener gue anjir beneran ada gitu. Jadi kayak kalau menurut gue pengaruh terbesar Peacemaker ini untuk DC adalah perluasan universe-nya sama style-nya itu mereka udah nyadar, udah tahu standarisasinya itu. Kalau untuk Peacemaker sendiri kayaknya nggak terlalu gede-gede banget sih. Gitu. Iya. Nah ini dia nih dalam yang tadi yang kita sempat ngomong itu atau podcast sebelumnya itu ya, James Gunn ini ya kita berharap ini seperti Kevin Feige juga, dalam arti bisa berani ngangkat superhero atau anti-hero yang nggak dikenal lah, kayak tadi kan ngomong Kite-Man segala macam, ataupun Green Arrow apa mungkin pengen dibenerin dari yang CW kan mungkin ya. Dalam arti pengen dibawa nih bener-bener pengen dibangkitin. Masa sih ini kan termasuk superhero DC yang keren lah harusnya kan. Kenapa nggak kita angkat nih sekarang nih? Ya kalau bagi saya pribadi emang benar. Kalau saya pribadi itu ya cukuplah yang Trinity itu kita pensiunin dikit aja, kalau enggak paling-paling ya tadi itu munculnya di ujung doang tuh, misalnya mungkin di ujung doang. Perunggu bantu ya nggak perlu lagi, udah kelar mungkin gitu. Udah kelar mungkin gitu. Mungkin setiap kali munculnya cuma gitu aja, cuma lewat doang gitu. Hai lagi terbang gitu misalnya. Tapi ya tadi itu misalnya kayak ada Kite-Man yang kita nggak pernah tahu, terus habis itu ya Green Arrow ataupun yang lain-lain sih, menurut gue sih kita berharap sih ya ambillah, supaya kreativitasnya juga lebih berkembang dan istilahnya memperkenalkan ini ada loh. Nah nanti mungkin suatu saat itu ya makin lama makin berkembang ya, sama aja kayak Guardian of Galaxy segala macam ya, itu kan makin berkembang seperti itu. Oke. Saya kira ini udah sekian kali ya. Ada yang pengen ngomongin lagi gak?
Mas Nanda? Gue berharap Apa? James Gunn bisa mendirect Satria Dewa Arjuna ya. Karena tadi kita diawalin ngomong Satria Dewa Gatot Kaca ya, Mas James Gunn mungkin mau ke Indonesia, mau keliling Jogja, ya mau nyobain gudeg. Kalian direct Satria Dewa Arjuna bisa tuh Mas. Nah, Wah, kayak itu. nyambung ke yang tadi yang pertama, bridging. Bridging ke yang pertama, misalkan kalau gitu, nanti vibe-nya mau kayak Peacemaker atau mau kayak Brightburn? Aduh, itu terserah yang sutradarain aja. Oke, Mas Nanda ada yang pengen ditambahin nggak untuk film ini, serial ini? Mungkin semua udah disampaikan sih, dan mungkin cuma sekedar belum, mungkin yang masih skeptis mau nonton harus nyoba nonton Peacemaker ya Bang. Oke, Mas Dian? Ini yang patut kita kita perhatikan juga, kita ngomong konektivitas dengan DCU. Kita belum bahas, tapi mungkin singkat aja, kalau di sepanjang episode di series ini cukup banyak ya, maksudnya mereka menaruh Easter egg yang berkaitan dengan dunia DC itu sendiri gitu. Kayak nanti kan misalnya juga si Emilia Harcourt ini katanya bakal muncul lagi di film Black Adam gitu. Yang Black Adam itu sendiri kan udah di-tease kayak pas waktu ada yang baca koran, itu salah satu peristiwa yang berkaitan dengan film Black Adam gitu. Jadi itu salah satu hal yang patut diapresiasi juga sih kata saya, dan ya cukup menarik untuk menantikan kedepannya gimana. Karena saya rasa sih plantingnya ini udah mulai kelihatan gitu untuk kedepannya, seperti tadi Mas Rido bahas. Ya semoga sih DC ini, menurut saya ini semoga ya, dan arti seperti Marvel bukan warnanya, tapi dalam arti saya berpikir itu semoga yang satu nih ada film, yang satu ada serial tetap jalan nih, dalam arti, dan serial itu mungkin menjembatanin film, atau istilahnya film itu menjembatanin serial dan memberikan Easter egg tertentu supaya tetap nyambung nih. Nah setidaknya itu ada guidance yang ya tadi itu ya jangan terlalu multiverse juga sih, masih jangan terlalu yang ngacak juga, tapi semoga nih kalau dengan adanya HBO Max nih bisa lebih ini sih, lebih teratur sih kalau menurut saya sih. Terus jangan lupa juga kalau Peacemaker ini juga jangan lupa cari soundtracknya sih, keren-keren. Oh iya, itu keren tuh. Keren banget. Jadi misalnya oldies. Referensi musik James Gunn emang keren, dan dia nyaris nggak pernah gagal gitu dalam meletakkan soundtrack musik ke adegan tertentu, itu nyaris selalu berhasil lah. Salah satu yang membuat film ini kuat ya soundtracknya. Udah itu aja kali ya musiknya. Di setiap, jadi kita bilang itu ini musik menguatkan film juga, musik menguatkan adegan juga sih. Iya. Dan akhirnya kita mencari-cari ini lagu apa sih, akhirnya itu jadi playlist juga. Yes. Oke, saya rasa sekian dulu nih. Thank you Mas Nanda, Mas Dian, Mas Rido. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu dan tetap sehat ya. See you. See you.